Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi di Kisah Wak Channel. Kali ini kita mau belajar membaca sebuah kisah yang berjudul Cinta di Pulau Lopa. Ini adalah sebuah kisah cinta yang sangat luar biasa. Selamat menyaksikan. Tuan, biarkan kami berjalan menuju Tuhan. Sebentar lagi kami sampai. Tangannya telah melambai. Bukankah Tuhan menciptakan pantai, tempat gelombang laut tersadai? Sepanjang perjalanan, Atan menjelaskan, pulau yang kami tuju bukanlah pulau besar, sekitar 5 km persegi saja. Bahkan sepeda motor pun tak ada di sana. Transportasi hanya sepeda dayung, atau cukup berjalan kaki sahaja. Itu kesepakatan warga. Pantaslah ketika pompong kami sandar di jambat pasar, banyak sepeda dayung yang parkir di sana. Bentuk pulau ini pun unik, menyerupai buah apel, sehingga orang-orang yang pernah berkunjung menyebutnya dengan nama Pulau Cinta. Namun, nama yang dikenal penduduk sekitar adalah Pulau Lopa. Banyak yang menduga kata Lopa berasal dari love, love, cinta. Tapi penduduk pulau dan masyarakat sekitar tak pernah merungsingkannya. Nak ke rumah Abah, jawab Atan pada setiap orang yang bertemu dan bertanya dengannya. Begitu mendengar Atan menyebut orang yang akan kami kunjungi dengan panggilan Abah, Amir Said melihat ke arahku dengan alis tercengkis dan mata bertanya-tanya. Aku juga, tapi kami tak mengeluarkan sepatah kata. Dah lebih sebulan tak merapat, Tan. Apa pasal? Sahut salah seorang warga. Ada tamu dari Pekanbaru, jawab Atan ringan memindahkan pandang ke kami berdua. Maka yang bertanya bergegas mendekat, menyalami dan memeluk erat. Bahkan ada yang mencium tangan kami. Kami jadi malu hati atas keramahan dan sikap bersahaja penduduk pulau ini. Senyum dan perilaku mereka terasa tulus sekali, hangat dan bersahabat. Ya, sudah lebih dari sebulan Atan menemani kami. Semenjak pertama sandar di pelabuhan Dabu Singkep, selain Dr. Denny yang mengundang rombongan kami ke sini, Atan juga ada di sana. Dan setelah 2 hari di Dabu Singkep, Atan juga yang membawa kami ke pulau-pulau di sekitar sini dengan pompongnya. Padahal perjalanan Dabu Singkep ke sini sangat mendebarkan. Hampir 3 jam, pompong hodong itu menerjang gelombang laut Cina Selatan, jauh dari daratan. Ketika itu, sempat ada 3, 4, 5 kawan yang mengikat galon ke badan, dengan mulut tak henti menyebut nama Tuhan. Tubuh mereka basah, bukan disimbah gelombang air laut yang pecah, bukan, namun peluh takut yang menyimbah. Beliau ini tokoh pemuda yang terkenal di situ, Ustadz. Hampir semua orang kenal dengannya. Beliau ini Toke Bilis, ujar Dr. Denny memperkenalkan Atan ketika itu. Atan tersengih saja. Dia memang pendiam, tak banyak bicara, namun cikas dan gesit bekerja. Balik dari rumah Tok Kantan, bawa Pak Ustadz ke rumah ya, Tan? Jangan tidak, ujar satu di antara warga setengah memaksa. Tengok nantilah, jawab Atan selamba. Atan tak pernah mengiyakan permintaan mereka. Ketika Amir Said bertanya, Atan menjawab, kalau diiyakan satu Ustadz, yang lain juga minta. Tak bisa tidak, itu ada tersamnya. Hajab kita nanti, tak muat lambung menampung, jawabnya sambil memegang perut. Kami pun tersenyum tertawa, dapat memakluminya. Penghuni pulau ini tidak ramai. Tak lebih dari 350 orang dalam 73 rumah. Orang-orang mengenal mereka dengan sebutan orang laut. Disebut begitu karena nenek moyang mereka memang menjalani hidup keseharian di laut. Rumah mereka pun berupa perahu. Perahu kajang, begitu perahu rumah itu disebut. Tapi kini sudah tak ada lagi. Dan Tok Kantan yang hendak kami temui adalah yang dituakan di pulau ini. Mak, Atan dah sampai, ujar Tok Kantan pada istrinya begitu melihat kami. Rupanya ia sengaja menunggu di teras rumah panggungnya. Ia menyongsong kami ke bawah, menyalami dan memeluk kami berdua.
Sama dengan warga lain, pelukan itu ramah, tulus, hangat, dan bersahabat. Sedang Atan ketika bersalaman mencium tangannya. Tingkah itu kembali membuat kami bertanya-tanya. "Masuk Ustadz, bawa masuk, bawa masuk," lanjutnya. Setengah mengheret tangan Amir Said menaiki tangga rumah panggung itu. Aku dan Atan ikut di belakang mereka. Tok Kantan sudah lumayan berumur. Taksiranku lebih dari 65 tahun. Perawakannya tak tinggi besar, tak kekar. Sebagai nelayan, kulitnya tak nampak hangus terbakar. Malah sebaliknya, terkesan kecil dan rapi bersih. Wajah dan tatapannya beraura berkarisma. Dengan suara berat berwibawa, kami menjadi segan saat berhadapan dengannya. Setelah duduk, kami berbasa basi sebelum ia beranjak ke belakang. Itu membuat kami punya waktu untuk melihat-lihat isi ruang. Dan di salah satu dinding ada foto pernikahan terpajang. Kami pun serempak sontak kembali memandang Atan. Hendak bertanya, namun ia tersengih saja. Lalu tegak berdiri dan beranjak ke belakang tanpa sepatah kata. Atan ini sememang menantu saya, Pak Ustadz. Mungkin tersebab selalu kesini nak memborong bilis. Entah macam mana agaknya, tetengok dia anak saya. Maka jadilah. Jelas Tok Kantan tanpa kami tanya. Mungkin Atan yang menyampaikan. Pantas di belakang tadi ada derai tawa sesekali yang sampai ke ruang depan ini. Tak lama kami pun diajak ke belakang. Makan hasil tangkapan nelayan sambil bincang sana bincang sini tentang Safar dan keluarga kami. Juga tentang Atan dan adat resam hidup warga di pulau ini. Kami berbincang sambil mengunyah meratah panggang senangin, goreng udang merah, dan tongkol sisik, plus sambal belacan bilis segar. Setelah makan dan pinggan mangkuk dibereskan, kami tetap memilih duduk di situ. Mak pun sergap, kopi tanak disiap. Asik sekali kami berbincang, hingga azan zuhur dikumandang. Tok Kantan sememang kawan bual yang mengasihkan. Tak kaku, penuh tawa canda, namun tak mengurangi kewibawaannya. "Sila ke masjid dulu Ustadz, silahkan ke masjid dulu. Nanti setelah selesai, balik lagi ke sini. Kami tunggu di rumah," ujarnya sambil melihat Atan yang menganggukkan kepala. Mendengar itu, Amir Said yang sememang temperamental seperti tak hendak terima. Namun sebelum ia terlepas cakap, Atan menarik tangannya, mengajak melangkah keluar rumah. Sedang aku, hati masih bertanya-tanya. Apa sebab Tok Kantan memilih di rumah dan tak sama-sama sholat berjemaah ke masjid? Dan ketika kami menuruni tangga rumah, Tok Kantan juga ikut dari belakang. Namun ia berjalan ke arah berlawanan, bukan arah masjid. Rupanya ia mendatangi warga dan mengingatkan waktu sholat zuhur sudah tiba. "Sembayang, sembayang, sembayang dulu, sembayang dulu. Minan, tinggalkan kedai itu dulu, sembayang dulu. Nizar, Rida, Mung, Eri, Ahmad, Icam, Abbas, Mul, sembayang, sembayang, sembayang dulu. Ija juga tuh, tutup, tutup, tutup. Sembayang dulu semuanya," ujarnya berulang-ulang kepada sesiapa saja warga yang ia temui, dan warga pun segera memenuhi. "Atan, Atan, Atan, Atan." "Nanti saja Ustadz," jawab Atan, seakan tahu apa yang hendak aku sampaikan. Sekitar beberapa puluh meter dari masjid, lagi-lagi kami dibuat termangu. Betapa tidak, di depan masjid hanya terpisah jalan selebar 2,5 meter saja berdiri sebuah gereja. Bangunannya pun hampir sama dengan masjid, baik bentuk maupun ukuran. Bahkan nama pun sama. Masjidnya Masjid Lopa, gerejanya Gereja Lopa. Dengan jenis dan ukuran huruf yang sama. Luar biasa, sungguh luar biasa. Bedanya, masjid berkubah hijau di bagian tengah dan di pucuk ada logo bulan sabit. Sedang gereja di bagian depan terdapat dinding menjulang berujung segitiga, tempat memasang salib yang bergantung di sana. "Masya Allah, ramai sekali Amir Said. Macam sholat Jumat," bisikku. Amir Said pun memindahkan matanya ke belakang punggung. Di sana jemaah telah memenuhi masjid hingga ke teras bagian belakang. "Masya Allah, Masya Allah," sahutnya takjub pada pandangan matanya. Selesai sholat, Amir Said yang diminta jadi imam
langsung disodorkan mikrofon untuk menyampaikan target pentingnya iman dan amal soleh. Amir Said tak dapat menolak. Sebelum mulai, jemaah merapat ke depan. Tak satu pun yang beranjak. Mereka tawajuh, mendengar dengan kepala tegak. Cukup lama, tak kurang dari setengah jam. Selepas doa bersama, kami dikerumuni jemaah. Sekadar bersalam berpelukan. Namun, Tok Kantan tak ada di antara mereka. Ini Ustadz Muhibullah. Beliau terhitung adik ipar sepupu saya, Ustadz. Anak kemana Abah? Ujar Atan. Ustadz Muhib menyalami dan memeluk kami sekali lagi. Wajahnya bersih, tersenyum cerah, dan seperti warga lain, pelukannya tulus lurus, hangat dan bersahabat. Setelah itu kami pun berbincang, dan rupanya ia alumni Ponpes Al-Fatah Temboro Magetan, Jawa Timur, lalu melanjutkan ke India dan Yaman. Di Pulau Lopa ini, bersama istrinya yang juga Hafizul Alimah, mereka membuka madrasah untuk anak-anak dan remaja, baik tahfiz Al-Quran maupun diniyah kitab. Mereka juga menggelar majelis belajar ngaji untuk orang-orang yang sudah berumur agar celik membaca Al-Quran. Ia juga menjelaskan 4 amal masjid dan 5 amal makomi hidup di pulau ini, dan setiap bulan dapat mengeluarkan 5 rombongan santri gabung dengan orang kampung. Biasanya mereka pergi ke pulau-pulau di sekitar sini saja, termasuk ke Masjid Bang Atan lah, tambahnya. Kami terkejut mendengar itu dan memandang wajah Atan, sebab tak sedikit pun Atan mengabarkan hal ini sebelumnya. Lagi-lagi Atan hanya tersengih saja. Dia memang penuh rahasia. Bahkan tambah Ustadz Muhib, juga dibuat jaulah solat. Setiap selepas azan dikumandangkan, beberapa orang akan berjaulah mengingatkan warga laki-laki beragama Islam untuk segera ke masjid. Dan jaulah solat ini tidak hanya dilakukan oleh warga beragama Islam, sebagian besar malah dibuat oleh warga beragama Nasrani. Pak Long Kantan yang memprakarsai. Alhamdulillah Ustadz, selama 7 tahun terakhir, hampir semua laki-laki Islam di pulau ini sholat fardu berjamaahnya di masjid, jelasnya. Jika tidak, ia akan didatangi ke rumah, nak melihat apakah ia sakit, atau sedang melaut, atau sedang pergi ke pulau lain, atau ada uzur syar'i yang lain. Selain kami pengelola dan jemaah masjid, biasanya Pak Long Kantan juga ikut serta, urai Ustadz Muhib. Demikian juga jika gereja menyelenggarakan ritual keagamaannya. Jika ada warga Nasrani yang tak hadir di sana, ia akan didatangi warga ke rumahnya. Tapi maaf Ustadz, mengapa Tok Kantan memilih di rumah dan tak ikut sholat berjamaah? Tanyaku hati-hati. Baik Atan maupun Ustadz Muhib tak langsung menjawab. Mereka saling pandang cukup lama. Pak Long Kantan Nasrani Ustadz, jawab Ustadz Muhib pelan sekali. Namun jawaban itu bagai petir di telinga kami, membuat kami semakin tercengang terpana. Tak dapat lagi nak berkata-kata. Mulut kami serasa terkunci, jantung dan hati serasa berhenti. Tak membiarkan keheranan kami reda, Ustadz Muhib terus bercerita. Dulu, nenek moyang mereka adalah sekelompok orang tak beragama dan menjadi perompak laut. Lalu dekat dengan kerajaan dan hampir semua memeluk Islam. Lalu masuk Portugis dan banyak juga yang memeluk Nasrani. Bagi orang laut, agama hanya identitas sosial saja. Tak mau tahu dengan aturan dan tertib amalannya. Begitu berketerusan hingga ke generasi berikutnya. Dan perubahan seperti ini baru terjadi sejak masa kakek mereka Tok Beran, ayah Tok Kantan. Ia panglima perang orang laut yang disegani kawan dan lawan. Belajar dari berbagai tempat, Tok Beran mengumpulkan seluruh warga pulau untuk bermusyawarah. Dalam musyawarah itu diputus beberapa aturan. Di antaranya pulau ini hanya boleh dihuni oleh keturunan dari satu puak saja, orang laut. Jika ada yang menikah dengan orang luar, diharapkan untuk pindah ke pulau-pulau sebelah. Ini aturan yang paling keras. Dan bahkan tamu pun hanya diperbolehkan selama 3 hari saja di pulau sini, sesuai dengan tertib syar'i. Sebetulnya Ustadz boleh lebih jika telah disepakati, ujar Ustadz Muhib. Dia fasih sekali bercerita, sedang Atan diam saja. Begitu juga dengan sistem perdagangan dan perekonomian, khususnya hutang piutang. Seluruh warga tidak dibenarkan berhutang kepada orang luar pulau. Dulu pernah ada seorang warga yang buka kedai dan banyak yang bertanya-tanya,
dari mana modalnya. Rupanya ketika ia ke Tanjung Pinang, ia bertemu dengan seorang tokeh. Nah, tokeh itulah yang membujuk rayunya untuk buka kedai. Sedang isi kedai akan dipinjam hutangkan. Pembayarannya dilakukan dengan angsuran ringan. Hutang dalam bentuk barang itu diberikan lewat tokeh lain di pulau seberang. Namun, Tok Beran tahu itu. Bersama seluruh warga ia menyidang orang yang berhutang. Keputusannya, seluruh kedai di pulau itu ditutup untuk sementara waktu, kecuali kedai orang yang berhutang. Dengan begitu, semua warga hanya berbelanja ke kedai itu saja, supaya cepat ia melunasi hutangnya. Sedang tokeh di pulau seberang langsung didatangi Tok Beran dan diminta untuk tidak ikut campur lagi dalam urusan hutang piutang ini. Tokeh itu sangat ketakutan sampai terkencing-kencing dalam celana. Mendengar kabar itu, tokeh yang di Tanjung Pinang pun segera ngungsi ke Singapura untuk waktu yang cukup lama. Sejak itu, tak ada lagi yang berani berhutang kepada orang luar, dan tokeh-tokeh pun tak ada lagi yang berani menawarkan hutang piutang kepada warga pulau ini hingga kini. Gara-gara seorang berhutang, satu pulau akan tergadai dan satu puak akan sangsai, dan akan menjadi penyesalan di sepanjang waktu. Tutur Ustadz Muhib menirukan perkataan kakek mereka sebagaimana dikisahkan ayahnya. Sekarang seperti inilah pulau ini, tambahnya lagi. Kami berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz dan rombongan bersedia menjadi tamu kami di sini selama 3 hari, biar lebih erat ikatan tali silaturahmi. Masya Allah. Nanti kami musyawarahkan Ustadz. Soalnya lusa kami sudah harus berangkat ke Dabu Singkep untuk dilanjutkan ke Tanjung Pinang dan Pekanbaru. Jawab Amir Said sambil melihat ke arah Kudan Atan. Kami menganggukkan kepala membenarkan. Setelah 5 tahun tak berkomunikasi, kami dipertemukan Allah kembali. Ustadz Muhib memelukku tulus, hangat dan bersahabat. Ia datang untuk menghadiri pertemuan alumni dan mengantar beberapa santri yang akan mondok di kampung kami ini. Ia juga menyampaikan salam dari Tok Kantan. Rupanya, sebelum meninggal dunia, setelah 2 tahun kepergian kami, Tok Kantan memutuskan untuk bersyahadat setahun sebelum wafat. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Demikianlah sebuah kisah cinta yang luar biasa. Semoga Tuhan dan Puan berkenan, manfaat didapatkan. Sampai jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hey, jangan lupa subscribe ya, like, share, and comment. Kisah Wak Channel. Sampai jumpa.